Biarlah setiap kita umat pilihan Allah, kita mendengar setiap panggilan Tuhan untuk menggenapi setiap firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Sama-sama kita nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lebih dahsyat lagi kita nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman. Sebab sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kaulah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja. Kau Raja yang layak kami agungkan Tuhan. Yes, Tuhan. Kami mau nyatakan lebih lagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi. Sebab sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sama-sama sekali lagi kita mau nyatakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kaulah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Kaulah Tuhan, Raja segala raja. Oh, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sama-sama kita nyatakan lebih lagi, Dialah Raja. Haleluya, Kaulah Raja kami Tuhan. Amin. Semuanya boleh duduk kembali. Benar Tuhan, Kaulah Raja dalam hidup kami, Bapa yang baik. Sebab Engkaulah yang kami pandang Tuhan selama hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami Yesus. Kau Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau Bapa yang selalu mencintai kami Tuhan lebih dari apapun Bapa. Kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rancangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sebab Kaulah segalanya Tuhan, segalanya di dalam hidupku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang mengasihi setiap hidup kita. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hati yang baru. Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku siap hati kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan, sebab Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang ku pandang, ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, itu menjadi bagian kami Bapa. Kaulah yang ku pandang, selama hidup.
berdiri, kita nyatakan lebih lagi. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Sebab kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Bapa yang baik, itu menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami terima Tuhan, kami terima Bapa, Kaulah yang kami mau. Amin Tuhan, haleluya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah segalanya, Kaulah sungguh pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa, dan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Benar Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kaulah sukacita kami, pengharapan kami, anugerah kami dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam itu kami akan hidup penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami memuliakan-Mu lewat pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya hidup kami terus ada dalam tangan Tuhan. Untuk kami mengalami pertumbuhan iman, untuk kami mengalami pertumbuhan yang menghasilkan buah dan buahnya lebat. Kami percaya hidup kami menjadi saksinya Kristus dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semuanya. Engkau yang menutup bungkus kami untuk kami tetap fokus mendengarkan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu,
supaya kami mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih, Kau pakai hamba, Kau pakai hidup hamba, Kau pakai lidah bibir hamba menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya semuanya itu di atas kehendaknya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami dengarkan sebagian daripada sabda Tuhan, Tuhan yang berotoritas di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam bagi kita semuanya. Salam. Yang belum sarapan kah atau bagaimanakah? Makanya kurang semangat, atau gara-gara cuaca mendung, atau gara-gara AC-nya terlalu dingin. Salam. Iya, saya yakin dan percaya ini bulan Juni Juli. Ini bulan Juli, bulan 7. Biarpun bulan 7, 6 bulan lagi kita akan habis 2023. Tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan tak akan pernah habis bagi kita. Amin. Ya, dan minggu lalu kita dengar kebenaran firman Tuhan tentang bertumbuh karakter Kristus, menjadi karakter Kristus. Dan hari ini saya akan sinkronkan renungan minggu lalu dengan hari ini, yaitu tentang mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih semua sudah bertumbuh dalam Kristus. Yang sudah bertumbuh dalam Kristus angkat tangannya. Iya, saya yakin dan percaya umat Tuhan GPI haleluya Simalingkar semua sudah dewasa. Amin. Iya, kalau sudah dewasa nggak ada yang terlambat. Angkat tangan dulu yang terlambat setengah tiang. Diampuni. Dan saya yakin dan percaya minggu depan tidak lagi terlambat. Amin. Iya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita buka Alkitab kita dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal yang kedua. Ayo, kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, yang ada yang belum dapat masih dibuka aja handphonenya, buka Facebook. Jangan dulu buka Facebook. Nanti dipoto saya masukkan ke Facebook. Iya, nggak apa-apa. Ayo dibuka dulu Alkitabnya, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nanti di ayat yang ke-9 di ayat yang ke-10. Salah, sampai 10. Di ayat yang ke-10 kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3 ayat firman Tuhan berkata, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan ayat yang ke-10 2 3 ayat, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Kitab Kolose ini adalah kitab yang dikasihkan, yang diberikan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Kenapa Paulus dan Timotius mengirimkan suratnya ini kepada jemaat di Kolose? Karena pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih, banyak terjadi 1-2 hal penyimpangan pengajaran tentang Tuhan Yesus Kristus yang membuat iman jemaat di Kolose mengalami penurunan.
Dan hari ini firman Tuhan juga berkata kepada kita umat Tuhan di tempat ini, mau apapun ajaran firman Tuhan, kalau dia selaras dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, kita akan bertumbuh. Amin. Iya. Jemaat Kolose pada saat itu dilihat oleh Paulus di penjara, dia melihat bahwa jemaat Kolose mengalami degradasi iman, pergeseran iman. Kebanyakan orang-orang Kristen yang ada di Kolose lebih percaya tentang adat istiadat, tentang pemikiran-pemikiran manusia daripada firman Tuhan. Makanya ada terjadi pergeseran, degradasi. Dan itu tidak terjadi di sini. Amin. Amin. Itu tidak terjadi di sini. Di sini imannya konsisten. Amin. Sekali bertumbuh, tetap bertumbuh. Tidak ada degradasi, tidak ada pergeseran. Iya, karena apa? Karena firman Tuhan mengajarkan kita, setiap bangunan yang dibangun oleh Tuhan pasti akan bertumbuh. Kitalah itu. Sebab firman Tuhan berkata seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan pertumbuhan rohani merupakan hal yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Dan saya yakin dan percaya kalau itu kehendak Tuhan, kita akan lakukan. Amin. Iya, karena apa? Apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang saya lakukan. Pertumbuhan rohani merupakan hal yang dikehendaki Tuhan dan pasti terjadi pada setiap orang percaya. Saya orang percaya, Bapak Ibu orang percaya. Amin. Setiap orang percaya akan mengalami pertumbuhan. Setiap orang yang mengalami pertumbuhan, hidupnya nggak akan begitu-begitu aja. Betul tidak? Iya, hidupnya nggak akan begitu-begitu aja. Sakit hati terus. Iya, sungut terus. Tapi saya kira percaya umat Tuhan di tempat ini nggak ada lagi yang sakit hati dan sungut-sungut. Amin. Iya, karena apa? Karena hidupnya bukan lagi hidupnya, tapi Yesus yang hidup dalam hidupnya. Amin. Ya, orang yang hidup, yang Yesus hidup dalam dirinya, saya yakin dan percaya hidupnya pasti akan penuh dengan sukacita. Ya, coba dulu lihat dulu, senyum samping kiri kananmu, penuh sukacita enggak hari ini? Jangan bilang senyumnya ini senyum awal bulan, senyum gajian. Enggak ada. Iya, lihat dulu senyumnya, senyum awal bulan kah ini? Senyum awal bulan adalah senyum gajian. Lihat senyum saya, senyum gaji 1 bulan 30 hari. Iya. Artinya saya selalu penuh dengan sukacita. Dan saya kira percaya kalau saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan sukacita, semuanya kita sukacita. Amin. Iya. Jangan senyumnya begitu awal bulan senyumnya lebar. Begitu akhir bulan nggak ada. Makin lebar kata Pak Marbun. Iya. Karena senyumku nggak terpengaruh oleh kantongku. Itu harus seperti itu. Iya. Tapi kenyataannya Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang tidak mau bertumbuh, susah bertumbuh karena hidupnya nggak dia serahkan sama Tuhan. Susah bertumbuh, artinya susah lihat orang senang. Pengalaman itu pengalaman yang bilang begitu. Senang lihat orang susah itu pengalaman. Tapi sedih lihat orang sedih, senang lihat orang senang, itu adalah anak Tuhan. Amin. Amin. Iya, aminnya sedikit, dikantongi semua aminnya, enggak apa-apa. Karena itu setiap orang percaya perlu bertumbuh. Perlu bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Iya.
Kita bertumbuh, selalu bertumbuh, menghasilkan buah yang lebat. Sebelum kita bertumbuh, apakah akarmu sudah tertanam, sudah tertancap kuat dalam tanah yang baik? Kalau ingin kita bertumbuh, perhatikan akar-akarmu. Akarmu di mana? Akarku, percayaku hanya kepada Tuhan. Amin. Iya. Itu dia. Makanya dikatakan Kefas yang menanam, Paulus yang menanam, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Itu nanti ada di Alkitab. Dan kita yakin dan percaya kita semua ditumbuhkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Bertumbuh menjadi dewasa. Dan saya yakin dan percaya kalau kita orang-orang dewasa nggak lagi makan bubur. Orang dewasa pasti makan nasi. Nasi apa? Nasi keras. Gak ada orang dewasa makan bubur. Orang dewasa pasti makan nasi keras. Dan saya yakin dan percaya semakin keras hidup ini, semakin engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Iya. Bertumbuh. Dan saya yakin dan percaya kalau kita ingin bertumbuh dalam Kristus, perhatikan gizimu. Apa gizinya? Gizi kita akan pertumbuhan dalam Kristus ialah lebih lagi mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Iya, setiap hari baca firman. Setiap hari baca firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, saya yakin dan percaya hidupmu enggak keluar dari Alkitab. Kalau firman Tuhan mengatakan buah roh, kasih, sukacita, saya yakin dan percaya enggak ada lagi sungut-sungut dalam hidupmu. Ya, enggak ada lagi sungut-sungut. Enggak ada lagi rasa dia dululah, nanti saya, enggak ada lagi. Tapi apa yang bisa saya perbuat untuk Tuhan akan saya lakukan. Amin. Banyak orang lebih mementingkan hal-hal dunia daripada mementingkan hal-hal rohani. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, apa yang kau tanam di bumi akan tertanam di surga. Apa yang kau tuai di bumi akan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau yang kau tuai di sini, kalau yang kau tanam di dunia adalah sungut-sungut, sakit hati, bla 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 dan kawan-kawannya, saya yakin dan percaya yang kau tuai ialah hal itu juga. Tapi kalau yang kita tanam di dunia ini sukacita, penuh kemuliaan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak mengalami hal itu. Dan saya yakin dan percaya hidupmu kalau bertumbuh sama Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan rohani bisa bertumbuh kalau kita memiliki komitmen. Ayo katakan pada samping kiri kananmu, miliki komitmen. Ya, saya komitmen. Bapak, saya komitmen akan melayani Tuhan. WL, saya akan komitmen melayani Tuhan. Penerima tamu, komitmen. Saya komitmen Tuhan. Hari ini aku akan baca Alkitab 3 bulan. Harus selesai 2 kali baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya komitmen Tuhan baca Alkitab
10 pasal satu hari. 3 minggu kelar satu kitab. Iya, enggak apa-apa. Komitmen. Tuhan, aku komitmen kepadamu. Sekali mengikut Yesus tetap. Iya, komitmen. Dan saya kira percaya umat Tuhan GP Haleluya penuh dengan komitmen kepada Tuhan. Amin. Ya, komitmen. Komitmen kita bisa mengembangkan kita lebih bertumbuh, lebih berkembang, tapi juga bisa menghancurkan kita. Orang yang komitmennya tulus kepada Tuhan akan bertumbuh kepada Tuhan. Tapi orang yang komitmennya hanya setengah-setengah akan menghancurkan hidupmu. Tinggal pilih. Ikut Yesus setengah-setengah kah atau ikut Yesus sepenuhnya? Tinggal pilih. Pilihan ada di tangan Anda semua. Ayo. Bagi saya, Bapak Ibu yang terkasih, mengikut Yesus harus sepenuhnya kepada Dia. Sebab apa? Ada iklan mengatakan, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Tuhan. Ya. Dan saya kira percaya kita semua di tempat ini, begitu menggoda Tuhan itu bagi kita, maka kita lebih mengenal kepada Tuhan. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin lebih mengenal Tuhan dalam hidup kita, saya kira percaya setiap hari hidupmu kau berikan kepada Tuhan. Lewat penyembahanmu, lewat doamu, lewat pembacaan Alkitabmu, kau berikan kepada Tuhan. Ya, supaya apa? Bukan Tuhan yang bertumbuh, tapi kita yang bertumbuh. Makanya lagu kita tadi berkata apa? Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Iya, kita Tuhan merasa terberkati, Tuhan merasa mengalami sukacita kalau kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi lakukanlah setiap hari. Oh, terima kasih Tuhan. Biarpun kau hampir disenggol orang, oh terima kasih Tuhan. Hal ini membuat aku semakin bertumbuh. Biarpun hari ini enggak laku daganganmu, oh terima kasih Tuhan. Dengan iman aku percaya besok akan lebih diberkati Tuhan. Ya. Hal itulah yang komitmen itulah yang membuat kita semakin bertumbuh kepada Tuhan. Next. Bagaimana memiliki pertumbuhan dalam Kristus? Yang pertama, tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Ayo katakan, tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Ayat 6 mengatakan firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Firman Tuhan mengatakan hal yang pertama yang harus kita lakukan ialah menerima Kristus Yesus. Saya kenal percaya umat Tuhan di tempat ini sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Sudah kita terimakah Tuhan sebagai juru selamat? Cuma 7 orang yang bilang amin, selebihnya pada tidur. Sudah kita terimakah Tuhan sebagai juru selamat? Amin. Iya, kalau sudah kita terima, penerimaan adalah hal yang pertama dan utama kepada Tuhan. Maka setelah itu kita tetap hidup di dalam Dia. Kalau kita sudah terima Dia. Next. Kalau sudah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kira dan percaya kita semua tetap hidup di dalam Dia. Kata hidup tetap di dalam Dia dalam Kolose tetap tidak berubah, tidak goyah, konsisten, tetap di dalam Dia. Dan saya yakin dan percaya umat Tuhan GP Haleluya Simalingkar
konsisten dan tidak pernah goyah dalam mengikuti Tuhan. Ya, saya doakan itu. Saya katakan dengan iman itu. Umat Tuhan GPI, haleluya, enggak pernah goyah mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan tetap menolong. Amin. Iya. Apapun yang terjadi, kata kuncinya ATM. Do you know what's the meaning ATM? Allah tetap menolong. Apapun yang terjadi, Allah tetap menolong. Seperti semalam saya dikatakan, Jehovah Jireh, Tuhan telah menyediakan. Kalau Tuhan telah menyediakan, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini belum kau perlukan, tapi Tuhan sudah sediakan bagimu. Ya, makanya saya katakan kepada kita, tetap tidak goyah, konsisten. Dan saya kena percaya umat Tuhan GPI, haleluya, semuanya tidak pernah goyah. Biarpun sekali-sekali goyah, tapi tetap imannya kepada Tuhan. Sebab kalau tidak goyah, konsisten, maka saya kena percaya penyertaan Tuhan terus ada bagimu. Iya. Sama seperti dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7 atau 8. Di situ dikatakan kata Tuhan, dalam firman Tuhan mengatakan, kita semua seperti ranting dan Tuhan adalah pohonnya, batangnya. Kalau kita melekat kepada pohon, Bapak Ibu yang terkasih, kita ranting, maka kita akan mendapatkan nutrisi, kita akan mendapatkan gizi. Seperti itulah kita dalam Tuhan. Kalau kita tetap diam di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya, biarpun kekuatanmu hanya sebatas sampai 10 kilometer, tapi Tuhan akan terus memberikan kau kekuatan. Amin. Iya. Tapi tetap melekat di dalam Dia. Jangan kau andalkan kekuatanmu. Dan firman Tuhan juga dalam Yohanes mengatakan bahwa setiap ranting-rantingnya yang tidak bertumbuh akan dipotong dan dicampakkan ke perapian, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Dan saya kena percaya kita tidak mau tidak bertumbuh. Ya, nanti bisa dibaca di rumah Yohanes 15. Setiap ranting-ranting yang tidak mau bertumbuh akan dipotong Tuhan dan dibakar. Dan saya kena percaya umat Tuhan GPI, haleluya, gak ada yang mau dibersihkan Tuhan seperti itu. Semuanya kita akan melekat kepada Tuhan dan semakin bertumbuh bersama Tuhan. Amin. Iya. Yang kedua, bagaimana kalau supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam Kristus? Hidup dalam proses. Amin. Hidup dalam, ayo katakan pada samping kiri kananmu, hidup dalam proses. Hidup dalam proses. Ayat 7 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan, saya yakin dan percaya kita semua sudah hidup dalam prosesnya Tuhan. Amin. Jatuh bangun, seperti lagu Roma Irama katakan, jatuh bangun aku mengikutmu. Itu kan lagu kalian, ini kan lagu saya. Iya. Jatuh bangunmu, jatuh bangunnya kita mengikut Tuhan. Semuanya itu adalah proses. Amin. Iya, makanya firman Tuhan berkata, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat seperti yang diajarkan firman Tuhan, itu semua adalah proses. Gak ada yang instan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya usia 35 tahun bisa sebesar ini, semuanya adalah proses. Enggak bisa begitu lahir, langsung besar. Enggak bisa, semuanya proses. Dan dalam mengikut Tuhan juga seperti itu, semuanya ada proses. Ada batu-batu, ada lobang-lobang, ada jalan mulus.
Enggak semua dibuat Tuhan kita mengikut dia jalan yang mulus seperti jalan tol. Kenapa? Kalau kita seperti itu, kita enggak akan bertumbuh. Karena kerikil-kerikil itulah, karena lobang-lobang itulah, jalan-jalan rusak itulah yang membuat kita hidup dalam proses. Semakin kita hidup dalam proses, semakin kita bertumbuh sama Tuhan. Amin. Contoh. Pada saat aku mengalami kejatuhan, aku tidak akan tahu rasanya jatuh kalau belum ku alami. Dan setelah ku alami, Bapak Ibu yang terkasih, rasa jatuh itu pasti itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Jadi saksi. Jadi saksi. Proses. Maka saya katakan proses itulah yang membuat kita semakin bertumbuh dan orang juga semakin terberkati. Amin. Iya. Masalahku belum tentu sama dengan masalah Joel. Masalahku belum tentu sama dengan masalah Bapak Hana. Tetapi masalahku yang belum tentu sama itu akan menjadi berkat bagi orang yang belum mengetahuinya. Betul tidak? Makanya hidup dalam proses. Setelah kita hidup dalam proses, tertanam seperti pohon yang cantik ini, biarpun ada telurnya, tertanam, berakar, bertumbuh, semua ada prosesnya. Disiram, dikasih pupuk, baru dia menjadikan bunga yang cantik. Kalau tidak, Bapak Ibu yang terkasih, enggak akan bisa dia bertumbuh dan cantik. Sama seperti kita juga. Itu dia. Saya sangat terinspirasi dengan perumpamaan hamba Tuhan minggu lalu mengatakan ulat dan ular. Saya terinspirasi dengan itu. Dia katakan bahwa ular mengalami proses menjadi kupu-kupu yang cantik. Betul tidak? Dari yang jelek mengalami proses menjadi cantik. Tapi ular dari yang jahat tetap menjadi jahat. Biarpun dia mengalami proses. Dan saya kena percaya umat Tuhan di tempat ini dari yang jelek menjadi cantik. Amin. Hidupnya semua dari mengalami keterpurukan menjadi terberkati. Amin. Yang dulu suka menceritai orang menjadi orang yang suka bersaksi kepada Tuhan. Amin. Yang dulu hatinya suka sakit hati, tetapi dia berubah menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Iya, saya kena percaya itu ada di tempat ini. Yang dari susah memberi untuk pekerjaan Tuhan, berubah menjadi kupu-kupu yang indah suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Iya, aminnya sedikit kalau masalah memberi. Pantang disengkol dompetnya. Iya, saya kira percaya Bapak Ibu yang terkasih. Semuanya kita hidup dalam proses. Prosesnya Tuhan. Dan di dalam proses itu Bapak Ibu yang terkasih, kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Iya, 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan tetaplah penuhlah apa? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Dan saya kena percaya begitu kita mengalami proses yang sakit itu, kita penuh dengan ucapan syukur. Amin. Iya, kita penuh dengan ucapan syukur. Sebab apa Bapak Ibu yang terkasih? Saya katakan, mengucap syukur adalah obat yang manjur untuk mengalahkan stres dan depresi. Siapa di sini yang stres dan depresi? Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Ya. Obat yang paling ampuh untuk mengalahkan stres dan depresi ialah mengucap syukur kepada Tuhan. Betul, lakukanlah kalau tidak percaya. Karena apa Bapak? Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukur itu memiliki kuasa Tuhan. Iya, saya katakan seperti itu. Gak percaya? Ada ayatnya. Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah iya. Tapi semangat yang patah
Kalau firman Tuhan Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat. Saya yakin dan percaya umat Tuhan GP haleluya semua penuh dengan ucapan syukur. Amin. Mengucap syukur. Iya, begitu ku bilang mengucap syukur wajahnya semua. Jangan ditekuk, senyum aja. Iya. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Iya. Yang ketiga yang bisa kita miliki untuk mengalami pertumbuhan dengan Kristus ialah next, mewaspadai ajaran-ajaran yang kosong, dan ini adalah yang saya katakan di awal tadi. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-8, firman Tuhan, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Shalom. Iya, sekali lagi saya katakan, banyak orang di luar sana mengatakan ajaran-ajaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Contoh Bapak Ibu yang terkasih, yang sedang booming sekarang ini ialah di Israel sudah berhenti memberi perpuluhan. Betul tidak? Itu kan yang sedang booming sekarang, perpuluhan. Pengajaran yang bodoh, pengajaran yang palsu. Kalau Bapak Ibu yang masih mempercayai itu, saya yakin dan percaya engkau tidak akan bertumbuh. Kalau dia mengatakan perpuluhan sudah berhenti di Israel, di mana ayatnya itu dikatakan? Adakah di Alkitab dikatakan sudah berhenti memberi perpuluhan? Di mana ayatnya? Saya sempat berdebat dengan seseorang tentang perpuluhan. Saya katakan, di mana ayatnya Tuhan sudah menghentikan perpuluhan? Maliaki 3 ayat 10 katakan, berikanlah. Tidak ada ayat firman Tuhan mengatakan stoplah berikan perpuluhan kepada Tuhan. Gak ada. Dan saya yakin dan percaya kalau kita orang-orang Kristen yang bertumbuh tidak akan percaya dengan ajaran-ajaran yang kosong. Amin. Iya. Ada lagi yang mengatakan lebih baik memberi kepada orang susah daripada memberi perpuluhan ke gereja. Itu nanti menggemukkan pendeta. Maaf, pendetanya sudah gemuk, nggak perlu lagi digemukkan. Betul. Ajaran-ajaran yang kosong, palsu. Kalau tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah percaya. Saya selalu katakan, asal berdebat. Di mana ayatnya? Mengenai makan darah, di mana ayatnya kita boleh makan darah? Saya berdebat. Sebab apa? Yang saya pegang ialah kebenaran firman Tuhan. Yang saya pegang ialah kebenaran firman Tuhan. Mau apapun kata orang di dunia ini, boleh begini, boleh begitu, sudah berhenti. Tapi kalau Alkitab firman Tuhan mengatakan, belum, lakukanlah. Belum berhenti, sudah berhenti memberikan perpuluhan. Alkitab mengatakan tidak ada. Jangan berhenti memberikan perpuluhan. Kalau Alkitab tertulis di sini ada mengatakan tentang kawin cerai, itu semua karena ketegaran tengkuk bangsa Israel. Jangan nanti kata, kan Pak di situ boleh kawin cerai. Enggak boleh, kata firman Tuhan tak boleh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan waspadai ajaran-ajaran yang kosong, yang membuat engkau tersesat dan tidak bertumbuh. Itu banyak di YouTube. Saya dengar itu, aku dengar itu, tapi itu sebagai acuan pembelajaranku, supaya aku tidak tertinggal. Aku belajar, tapi aku tidak ikuti. Dan saya kena percaya GP Haleluya Simalingkar
enggak gampang digoyahkan dengan ajaran-ajaran kosong. Amin. Karena firman Tuhan berkata, sekali ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lebih percaya orangkah atau lebih percaya Alkitab? Iya. Saya apapun katanya, lebih percaya Alkitab daripada di luar sana. Gak pernah jauh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya kan percaya penawan kalau kita percaya akan hal-hal itu, kita akan ditawannya. Setelah kita ditawan oleh pengajaran-pengajaran yang kosong, saya kena percaya bukan lagi tidak bertumbuh, tapi engkau akan mati dan tenggelam dalam pengajaran-pengajaran itu. Saya tidak mau umat Tuhan GP haleluya percaya akan pengajaran-pengajaran itu. Maka saya katakan, apapun pengajaran di luar yang tidak sesuai dengan Alkitab, jangan dipercaya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 apa? Firman Tuhan adalah Allah. Firman adalah Allah. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau firman ini kita tidak percaya, berarti kau gak percaya Allah. Jangan lebih percaya horoskop, Ahadotahe, Aquarius, Virgo, Pisces, Aquarium, Ahado. Hah? Oh, pengalaman kau. Pengalaman. Aires do, Ahado. Oh, nggak tahu aku itu, udahlah. Jangan lebih percaya horoskop, skop daripada Alkitab. Hari ini keuanganmu, kau maulah kalian diototoi. Hari ini keuanganku tetap ditolong Tuhan. Amin. Hari ini hidupku tetap ditolong Tuhan. Amin. Bukan kata akuarium, hari ini keuanganmu menurun, enggak ada. Percaya dengan filsafat kosong. Dan saya tidak mau itu terjadi di sini. Saya tidak mau. Sebab saya mau kita semua sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Yang terakhir, next. Oke bro, yang terakhir. Yang terakhir ialah miliki kepenuhan di dalam Kristus. Ayat 9 dan 10 firman Tuhan berkata, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Amin. Saya kena percaya, kalau kita sudah bertumbuh penuh limpahan syukur kepada Tuhan, saya kena percaya kita semua hidup penuh oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Next, yang terakhir, slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Tariga go? Enggak. Slide yang terakhir mengatakan bahwa marilah kita hidup bertumbuh di dalam Kristus dengan tinggal tetap dalam pengajaran yang berpusat pada Kristus. Karena seseorang yang mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus pastinya akan menyenangi persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya, giat melayani dan hidup menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Saya kira dan percaya kalau kita orang yang bertumbuh, pengajaran kita, pengenalan kita berpusat kepada Kristus. Dan kalau kita sudah berpusat kepada Kristus, saya kira dan percaya kita giat melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Amin. Saya undang semua kita berdiri, saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Kau Bapa yang mengasihi kami, Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku Tuhan, dalam nama Yesus. Kau
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku. dapat
percaya lewat pengorbananmu di kayu salib, Kau telah jadikan kami baru Tuhan, kudus, suci, untuk selayak semeja, sehidangan dengan Tuhan. Yang dimana Bapa, kami akan memperingati bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Tuhan lewat pengorbananmu, lewat tubuh dan darahmu yang telah Kau curahkan bagi kami, semuanya kami telah mengalami pembaharuan. Kami telah menjadi manusia baru Tuhan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berpengharapan Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Terima kasih. Kami akan lakukan perjamuan kudus ini di dalam nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap melakukan perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus.
Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah kami dengar Tuhan. Biarkan setiap jemaat-Mu Tuhan penuh dalam Kristus Bapa. Biarkan kami Tuhan serupa dan segambar dengan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus yang sama-sama bersuka cita pada hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Semuanya boleh duduk kembali. Jikalau ada pesan-pesan dari Tuhan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan, sewaktu penyembahan kedua tadi Tuhan perlihatkan beberapa orang yang berpacu dengan menaiki kuda, berpacu seperti itu. Mereka memegang kekang kuda itu, mereka berpacu mengikuti alur. Tapi ada beberapa yang diperlihatkan mencari sesuatu seperti itu. Dia tidak mau melihat orang yang sudah begitu berpacu dengan semangat menaiki kuda, mengikuti alur yang sudah disediakan. Jadi buat kita di tempat ini, pesan Tuhan ini supaya kita saling koreksi diri kita sampai sejauh mana rindu kita, cinta kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, jika tidak ada lagi, kita akan berikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Bapa yang baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus yang baik untuk pesan-Mu Bapa yang selalu mengingatkan kami Tuhan akan Engkau Bapa yang baik. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan untuk gereja ini Tuhan, untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang memberi dengan sukacita. Berkati kami yang bekerja Tuhan, yang kuliah, bahkan yang bersekolah, bahkan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan yang menolong Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus kami yang baik. Kami akan beri dengan sukacita dari kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut benteng, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Diberkatilah setiap persembahan kita. Kita akan melihat pengumuman kita.